sertifikat hak milik adalah sertifikat yang paling tinggi kedudukannya di dalam sistem kepemilikan tanah di negara kita. Bahkan, ketika negara ingin menggunakan tanah yang di dalamnya dimiliki atau terkandung sertifikat hak milik seseorang, maka negara harus mengganti rugi tanah tersebut. Itu saking tingginya kedudukan daripada sertifikat hak milik. Tetapi terdapat peristiwa yang membuat gue berpikir agak dalam. Dikarenakan terjadi anomali, banyak orang yang memiliki sertifikat hak milik di perumahan Setia Mekar tetapi tetap dieksekusi oleh pengadilan. Mengapa demikian? Di konten kali ini, gue saran lu nonton sampai konten ini selesai. Dikarenakan gue akan memberikan informasi terkait dengan tanah. Dari mulai AJB, PPJB, sampai dengan SHM. Semuanya gue akan bungkus dengan cara yang tidak membosankan melalui video ini dengan judul Anomali SHM Setia Mekar. Sebelum upload video ini atau sebelum take video ini, otomatis pertama kali yang gue lakukan adalah riset. Gue menemukan dua hal. Yang pertama adalah tidak ada putusan yang diupload ke Direktori Mahkamah Agung. Ya jelas saja dikarenakan putusan ini di tahun 96 tuh. Kemudian pada akhirnya gue mendapatkan dua sumber. Sumber yang pertama itu hasil liputan berita media kumparan. Sumber yang kedua itu tweet yang ditulis oleh seseorang lah. Pada akhirnya kita akan berhubungan terkait dengan riwayat kepemilikan tanah. Berbicara soal tanah, kita nggak bisa tutup mata soal riwayat kepemilikan tanah. Riwayat kepemilikan tanah itu ada di lembaran-lembaran sertifikat tuh. Biasanya orang yang memiliki dan orang yang sebelumnya itu tercatat. Orang yang sebelumnya pasti dicoret dan orang yang selanjutnya yang masih memiliki tanah tersebut biasanya tidak tercoret. Nah, kasus anomali Setia Mekar ini akan berkaitan erat dengan riwayat kepemilikan tanah. Kita akan mulai di tahun 90-an teman-teman. Ada orang bernama Juju. Dia adalah pemilik sertifikat induk daripada perumahan Setia Mekar ini. Kemudian dia bertemu dengan Abdul. Mereka bertransaksi jual beli tanah teman-teman. Abdul datang hanya memberikan DP, kemudian dibalas dengan AJB oleh Juju. Ini merupakan kesalahan mutlak yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mengapa gue bilang ini kesalahan mutlak? Dikarenakan Bu Juju atau Juju itu memberikan AJB bukan PPJB. Apa sih bang yang membedakan antara PPJB dengan AJB? Begini teman-teman, AJB itu akan diberikan kepada seseorang yang membeli tanah atau bangunan secara cash. Sudah tidak ada lagi tanggungan atau sangkutan di dalamnya. Jadi bisa langsung dibalik nama. Kemudian PPJB adalah perjanjian pengikatan jual beli itu. Biasanya dilangsungkan atau ditransaksikan kepada seseorang yang masih memiliki tanggungan atau sangkutan di antara kedua belah pihak. Contohnya misalkan jual beli tanah secara cicil. Atau misalkan jual beli tanah tapi sertifikatnya masih belum pecah. Atau misalkan jual beli tanah tetapi tanah dan bangunannya belum selesai dibangun. Pada akhirnya masih ada tanggungan atau sangkutan di antara keduanya. Ini merupakan kesalahan yang pertama, yaitu pemberian AJB dan SHM dari Bu Juju kepada Abdul tuh, yang membuat pada akhirnya Abdul melarikan diri teman-teman. Kemudian dikarenakan Juju mengetahui bahwa Abdul melarikan diri dikarenakan tidak melunasi DP yang sudah ada di awal tadi, pada akhirnya Juju melaporkan Abdul ke pihak kepolisian di tahun 1991 atas dasar tuduhan penggelapan. Di kemudian hari, Abdul yang masih memegang SHM dan AJB bertemu dengan Kayat. Mereka melangsungkan transaksi jual beli tanah. Namun Kayat memaksa untuk bertemu orang yang namanya tertera di dalam sertifikat tersebut, yaitu Juju. Di kemudian hari, Kayat pada akhirnya bertemu dengan Juju. Dan Juju menjelaskan bahwa sertifikat tersebut dibawa lari oleh Abdul dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sampai di situ clear teman-teman. Karena Kayat merasa bertemu dengan pemilik aslinya, terjadilah transaksi jual beli tanah antara Juju dan Kayat, melupakan Abdul yang memegang sertifikat dan AJB tadi tuh. Di tahun-tahun berikutnya, Kayat menjual tanah-tanah tersebut dalam bentuk pecahan-pecahan kecil atau dipecahlah bahasa sertifikatnya. Yang salah satu sertifikatnya bernomor 325 dan sertifikat nomor 325 ini adalah sertifikat milik perumahan Setia Mekar. Stop sampai di situ, gue harap kalian dapat memahami konteks daripada permasalahan di konflik yang pertama tadi. Kita masuk ke konflik bagian kedua. Gue akan highlight ada 3 peristiwa penting dari omongan gue sebelumnya tuh. Yang pertama, ada transaksi tanah antara Juju dengan Kayat. Yang kedua,
laporan kepolisian Juju kepada Abdul itu sampai dengan saat ini tidak pernah naik meja pengadilan, teman-teman. Berarti kita bisa omong secara gamblang bahwa Abdul sampai saat ini tidak pernah terbukti secara melawan hukum melakukan penggelapan sertifikat. Ketiga, kalian harus ingat bahwa di awal tadi ada AJB antara Juju dengan Abdul tuh. Dan sampai dengan saat ini, AJB atau akta jual beli ini kan termasuk dalam bentuk perjanjian yang sudah diaktakan. Nah, ini tidak pernah dibatalkan oleh siapapun, teman-teman. Bahkan oleh Juju itu sendiri, yang pada akhirnya AJB ini masih berlaku mutlak sampai dengan saat ini. Lantas, apa yang membuat tanah Setia Mekar ini dieksekusi oleh pengadilan? Kita akan flashback ke tahun 95-96. Di saat itu, si Abdul ini meninggal dunia. Kemudian, anaknya itu mengetahui bahwa ada AJB daripada kepemilikan sebuah tanah. AJB ini dibawa ke pengadilan dan dijadikan bahan sengketa oleh sang anak tuh di tahun 95-96. Dan di pengadilan, anak daripada Abdul ini memenangkan sengketa atau gugatan atas tanah tersebut. Yang pengadilan menyatakan bahwa seluruh transaksi antara Juju dan Kayat dinyatakan batal demi hukum. Kemudian, seluruh sertifikat yang hadir daripada turunan sertifikat induk dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap alias tidak berlaku, yang salah satunya adalah milik daripada perumahan Setia Mekar. Dari semua yang gue jelaskan kepada kalian kan ada bukti-bukti atau fakta-fakta sosial tuh, yaitu ada laporan, Abdul cuman DP, tetapi kenapa yang dimenangkan anak daripada Abdul, bukan orang-orang di balik Juju atau Kayat? Jadi begini teman-teman, ini adalah logika yang dibangun dalam sidang keperdataan. Logika yang dibangun adalah ketika lu punya bukti formil itu bukti surat, bukti yang paling kuat di dalam sidang perdata tuh. Lu kalau punya bukti ini, lu pasti menang. Nah, di sini ada AJB teman-teman yang membuat anak Abdul menang. Lu punya bukti formil, lu punya kuasa, lu pasti menang. Itulah logika yang dibangun dalam sidang keperdataan. 28 tahun berlalu, di tahun 2025 ini terjadilah sengketa tuh yang kemarin kita lihat ricuh tuh di Setia Mekar tuh. Yang ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau beli tanah, jangan cuma cek di aplikasi. Cek di aplikasi itu wajib, tapi kita juga harus cek dari mulai metodenya, mau pakai PPJB ataupun AJB, cek ke notaris. Jangan melalui orang lain, tapi kita sendiri yang ngecek. Setelah kita cek melalui notaris, kita juga harus cek secara riwayat kepemilikan tanahnya. Supaya nggak terjadi hal-hal demikian. Dikarenakan yang harus kita pikir, kita beli tanah bukan beli gorengan teman-teman yang bisa kita makan terus habis, tapi kita beli tanah itu untuk jangka waktu yang lama, bahkan bisa kita teruskan kepada anak-anak kita. Sekian yang bisa gue sampaikan, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.